Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten yang membahas tentang Islam, agama yang memiliki akar sejarah yang kaya, ajaran yang menyentuh hati, dan nilai-nilai yang mencerahkan kehidupan umat manusia. Dalam konten ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek agama Islam, mulai dari keyakinan dasar, praktik ibadah, nilai-nilai moral, hingga pandangan tentang kehidupan akhirat. Mari kita menggali kebijaksanaan dan keindahan agama Islam untuk memperdalam pemahaman kita tentang spiritualitas dan pandangan hidup yang Islam ajarkan. Dalam Islam, konsep roh gentayangan atau arwah yang mengembara setelah kematian seseorang tidak secara spesifik dijelaskan dalam Al-Quran. Namun, terdapat beberapa keyakinan dan ajaran yang dapat memberikan pemahaman tentang hal tersebut. Berikut adalah beberapa poin penting yang berkaitan dengan roh gentayangan dalam konteks Islam. 1. Kematian dan kehidupan setelah mati. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia akan mengalami kematian dan setelah itu ada kehidupan setelah mati. Setelah meninggal dunia, roh seseorang akan menghadapi tahap akhirat dan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. 2. Hukuman dan pahala di alam kubur. Islam mengajarkan tentang adanya alam kubur sebagai fase peralihan antara kematian dan kebangkitan di hari kiamat. Dalam alam kubur, roh individu dapat mengalami kebahagiaan atau siksaan sesuai dengan perbuatan mereka di dunia. Namun, ajaran ini berkaitan dengan pengalaman individu setelah kematian dan bukan tentang roh gentayangan yang mengembara di dunia. 3. Ibadah untuk arwah. Dalam Islam, terdapat keyakinan bahwa umat muslim masih dapat memberikan manfaat kepada arwah orang yang telah meninggal dunia melalui doa, sedekah, dan amal ibadah lainnya. Meskipun mereka tidak berinteraksi langsung dengan roh gentayangan, mereka meyakini bahwa amal kebaikan yang dilakukan dapat menjadi sarana pahala bagi orang yang telah meninggal dunia. 4. Larangan berinteraksi dengan jin atau setan. Islam mengajarkan untuk tidak mencoba berinteraksi dengan roh gentayangan atau jin karena hal ini dianggap sebagai perbuatan syirik atau melanggar tauhid keyakinan akan keesaan Allah. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak dan pengetahuan atas alam gaib, dan kita sebagai manusia tidak diperkenankan untuk mencoba menghubungi atau berinteraksi dengan entitas gaib tersebut. Penting untuk dicatat bahwa kepercayaan dan praktik seputar roh gentayangan dapat bervariasi di antara masyarakat muslim, tergantung pada budaya dan tradisi lokal yang mungkin tercampur dengan ajaran agama. Namun, prinsip-prinsip yang dijelaskan di atas mencerminkan pandangan umum Islam mengenai kehidupan setelah mati dan kewajiban umat muslim dalam menghadapi kematian dan menyelenggarakan amal kebaikan. Kematian dan kehidupan setelah mati. Dalam Islam, ajaran tentang kematian dan kehidupan setelah mati sangat penting. Berikut adalah beberapa poin penting yang berkaitan dengan konsep ini. 1. Kematian adalah peralihan. Islam mengajarkan bahwa kematian adalah peralihan dari kehidupan di dunia menuju kehidupan setelah mati. Kehidupan di dunia ini dianggap sebagai ujian yang sementara, sedangkan kehidupan setelah mati adalah kehidupan abadi yang memiliki konsekuensi berdasarkan perbuatan yang dilakukan di dunia. 2. Hari kiamat. Islam meyakini bahwa akan ada hari kiamat, yaitu hari ketika seluruh makhluk akan dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka. Pada hari ini, Allah akan memutuskan takdir setiap individu berdasarkan amal perbuatannya selama hidup di dunia. 3. Surga dan neraka. Islam mengajarkan bahwa setelah kematian, roh individu akan mengalami kehidupan di alam barzakh, yang merupakan fase peralihan sebelum hari kiamat. Setelah hari kiamat, individu akan dikumpulkan dan akan diberikan tempat tinggal abadi di surga atau neraka, sesuai dengan amal perbuatannya. 4. Pembalasan sesuai amal. Islam mengajarkan bahwa Allah akan memberikan pembalasan yang adil dan seimbang berdasarkan amal perbuatan individu. Orang-orang yang melakukan kebaikan dan taat kepada Allah akan diberikan pahala dan diberikan kebahagiaan di surga. Sementara itu, mereka yang melakukan kejahatan dan durhaka akan menghadapi siksaan dan penderitaan di neraka. 5. Peran doa dan amal kebaikan. Islam mengajarkan pentingnya doa dan amal kebaikan dalam menghadapi kematian dan kehidupan setelah mati. Umat muslim diajarkan untuk terus berdoa kepada Allah, memohon ampunan dan rahmat-Nya. Mereka juga diajak untuk melakukan amal kebaikan, seperti sedekah, ibadah, dan perbuatan baik kepada sesama, sebagai persiapan untuk kehidupan setelah mati. Pemahaman tentang kematian dan kehidupan setelah mati dalam Islam didasarkan pada ajaran Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW.
Konsep ini memiliki peran penting dalam membimbing umat muslim untuk menjalani kehidupan di dunia dengan kesadaran akan akhirat dan tujuan hidup yang lebih tinggi. Hukuman dan pahala di alam kubur. Dalam Islam, ada keyakinan bahwa setelah kematian, roh individu akan menghadapi fase peralihan yang disebut alam kubur sebelum hari kiamat. Konsep hukuman dan pahala di alam kubur merupakan bagian dari keyakinan ini, meskipun detailnya tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran. Berikut adalah beberapa poin yang terkait dengan konsep tersebut. 1. Pahala dan kenikmatan. Dalam ajaran Islam, individu yang hidup secara taat dan beramal saleh dalam kehidupan dunia diyakini akan mendapatkan pahala dan kenikmatan di alam kubur. Mereka akan merasakan ketenangan, kebahagiaan, dan kenikmatan yang ditentukan oleh Allah. 2. Siksaan dan ujian. Bagi individu yang berperilaku jahat dan tidak taat kepada Allah di dunia, diyakini bahwa mereka akan menghadapi siksaan dan ujian di alam kubur. Namun, jenis dan intensitas siksaan tersebut tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran atau hadis. 3. Ujian pertanyaan. Dalam Islam, ada keyakinan bahwa setelah kematian, individu akan diuji di alam kubur dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Ujian ini bertujuan untuk menguji keyakinan dan amal perbuatan seseorang selama hidup di dunia. 4. Amal perbuatan dan pengaruh keluarga. Keyakinan Islam juga menekankan bahwa amal perbuatan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup, termasuk doa, sedekah, dan amal kebaikan lainnya, dapat memberikan manfaat bagi roh individu yang telah meninggal. Dalam hal ini, pengaruh keluarga dan orang-orang yang masih hidup dapat memberikan pahala dan kebaikan kepada roh yang sudah meninggal. Penting untuk diingat bahwa detail dan spesifikasi tentang hukuman dan pahala di alam kubur mungkin berbeda dalam berbagai tradisi dan pandangan yang ada di dalam Islam. Beberapa pendapat berasal dari hadis atau riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW, dan pendapat-pendapat ini dapat bervariasi antara ulama dan mazhab yang berbeda. Oleh karena itu, pemahaman dan keyakinan individu tentang konsep ini dapat bervariasi. Ibadah untuk arwah. Dalam Islam, terdapat keyakinan bahwa umat muslim dapat memberikan manfaat kepada arwah orang yang telah meninggal dunia melalui beberapa ibadah tertentu. Meskipun tidak ada kewajiban langsung untuk melakukan ibadah khusus untuk arwah, praktik-praktik berikut ini dianggap bermanfaat dan dianjurkan. 1. Doa dan istighfar. Umat muslim dianjurkan untuk mendoakan dan memohon ampunan kepada Allah untuk arwah orang yang telah meninggal dunia. Doa ini dapat meliputi permohonan ampunan, pengampunan dosa, dan kemuliaan tempat tinggal mereka di akhirat. 2. Sedekah. Memberikan sedekah atas nama arwah merupakan amal kebaikan yang dianggap bermanfaat bagi mereka. Umat muslim dapat memberikan sedekah dalam bentuk uang, makanan, atau melakukan amal lainnya sebagai sarana mendapatkan pahala untuk arwah yang telah meninggal. 3. Salat jenazah. Umat muslim dianjurkan untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam salat jenazah ketika ada seseorang yang meninggal di sekitar mereka. Salat jenazah adalah doa khusus yang ditujukan untuk arwah orang yang meninggal dunia, dengan harapan agar mereka diterima di sisi Allah dan diberikan tempat yang baik di akhirat. 4. Kurban. Melakukan kurban, yaitu menyembelih hewan tertentu sebagai bentuk ibadah pada hari raya Idul Adha, juga dapat dilakukan dengan niat untuk mendapatkan pahala bagi arwah yang telah meninggal. Daging hasil kurban dapat didistribusikan kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk sedekah. 5. Tilawah Al-Quran. Membaca dan mengkhususkan pahala tilawah, membaca Al-Quran untuk arwah juga dianggap sebagai ibadah yang bermanfaat bagi mereka. Umat muslim dapat membaca Al-Quran dan memohon Allah untuk mengangkat derajat arwah yang telah meninggal. Penting untuk diingat bahwa melakukan ibadah untuk arwah adalah sebagai bentuk doa dan harapan agar Allah merahmati mereka, memberikan ampunan, dan memberikan pahala. Keyakinan ini berdasarkan pada harapan dan kepercayaan bahwa Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dan Dia dapat memberikan manfaat kepada arwah orang yang telah meninggal dunia melalui amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang masih hidup. Larangan berinteraksi dengan jin atau setan. Dalam Islam, terdapat larangan yang tegas terhadap berinteraksi dengan jin atau setan. Islam mengajarkan bahwa jin dan setan adalah makhluk gaib yang memiliki kekuatan dan kemampuan untuk mempengaruhi manusia. Berikut adalah beberapa poin terkait larangan ini. 1. Syirik. Berinteraksi dengan jin atau setan dapat melibatkan perbuatan syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan makhluknya. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak dan satu-satunya yang patut disembah.
Mencari bantuan, mengadu nasib, atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan bantuan dari jin atau setan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tauhid keyakinan akan keesaan Allah. 2. Kesesatan dan tipu daya. Jin dan setan dianggap sebagai entitas yang dapat menyesatkan dan menipu manusia. Mereka dapat menggunakan tipu muslihat, rayuan, atau janji palsu untuk menggoda dan mempengaruhi manusia menuju perbuatan dosa. Oleh karena itu, berinteraksi dengan mereka dapat membawa manusia ke jalan kesesatan dan dosa. 3. Gangguan dan bahaya. Jin dan setan juga dapat menyebabkan gangguan dan bahaya kepada manusia. Mereka dapat menciptakan ketakutan, mengganggu kesehatan mental dan fisik, atau mengganggu kehidupan sehari-hari seseorang. Islam menganjurkan umat muslim untuk menjauhi interaksi semacam itu dan mencari perlindungan kepada Allah dari gangguan mereka. 4. Perlindungan dan waspada. Islam mengajarkan agar umat muslim senantiasa berhati-hati dan menjaga diri dari interaksi yang tidak perlu dengan jin atau setan. Umat muslim dianjurkan untuk memperkuat iman, mengamalkan ajaran agama dengan sungguh-sungguh, dan berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis untuk mendapatkan perlindungan dari gangguan dan godaan mereka. Adapun dalam Islam, terdapat praktik-praktik seperti ruqyah, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran sebagai bentuk perlindungan dan penyembuhan dari gangguan jin atau setan. Namun, penting untuk memahami bahwa praktik ini dilakukan dengan niat untuk mencari perlindungan dan penyembuhan dari Allah, bukan untuk berinteraksi dengan jin atau setan secara langsung. Dalam rangka menjaga keimanan dan menjauhi larangan berinteraksi dengan jin atau setan, umat muslim dianjurkan untuk fokus pada ibadah kepada Allah, mengamalkan ajaran agama dengan benar, dan mencari perlindungan serta bimbingannya dalam menjalani kehidupan sehari-hari.